Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sudah sering kita dengar, bercerita tentang seorang tuan yang memberi upah sama jumlahnya masing-masing 1 dinar bagi mereka yang bekerja sejak pagi dan bagi mereka yang bekerja 1 jam terakhir. Sikap tuan ini juga bisa dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Pembaca bisa jatuh pada pandangan bahwa tuan yang diceritakan dalam Injil bertindak kurang adil dengan menyamakan begitu saja upah mereka yang jam kerjanya berbeda. Jam kerja 8 jam disamakan dengan jam kerjanya 1 jam. Tetapi yang lain bisa saja melihat hal ini berbeda. Misalnya tuan itu justru lebih dari sekedar adil. Bahkan dia amat murah hati. Tergantung dari cara baca kita melihat. Pesan apa yang dapat kita timba dari Injil yang baru diperdengarkan kepada kita pada hari ini? Di awal Injil dikatakan, hal kerajaan Allah seumpama. Perumpamaan ini mau mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah satu anugerah dan pemberian. Allah memberikan kurnia-Nya bagi tiap-tiap orang bukan pertama-tama berdasarkan prestasi seseorang, tetapi melulu karena belas kasih Allah. Kurnia itu hak Allah dan Allah bebas memberinya kepada setiap orang. Allah yang digambarkan adalah Allah yang murah hati. Kemurah hatiannya tidak tergantung pada prestasi, tidak tergantung pada lamanya bekerja, tidak tergantung pada kuat atau tidak kuat. Harus dikatakan bahwa Allah memandang semua orang tanpa kecuali untuk ikut bekerja di kebunnya. Allah itu digambarkan sebagai pemilik kebun yang peduli dengan kehidupan orang. Pagi-pagi dia pergi mencari orang untuk bekerja. Sebagai tanda kepeduliannya jam 10 dan jam 12 dia pergi lagi. Masih banyak ditemukan orang yang menganggur. Masih banyak ditemukan orang yang tidak akan mendapat harkat hidup dalam hari itu. Dia tidak memilih-milih orang yang bekerja di kebunnya. Semua mereka diundang. Dia tidak membedakan yang kuat dan yang kurang kuat, yang berotot dari yang kurang berotot. Semua diundang untuk bekerja di kebunnya. Semua diundang. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Dia mencari pekerja bukan hanya sekali saja. Pagi-pagi dia pergi keluar, jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore dia pergi keluar mencari orang. Mengapa dia mencari orang? Dia peduli dengan nasib manusia, peduli dengan kebutuhan perut manusia, kebutuhan hidup manusia. Inilah nilai kerajaan Allah yang dikatakan dalam Injil. Kemurahan Allah yang paling menonjol yang ditampakkan dalam Injil hari ini adalah kerelaannya memberi upah yang sama, yakni masing-masing 1 dinar kepada mereka yang bekerja mulai pagi dan kepada mereka yang bekerja hanya pada jam terakhir saja. Logikanya abad berbeda dengan logika manusia. Rancangan Allah memang beda dengan rancangan manusia. Mungkin kita bertanya, di mana letak kemurahan Tuhan ini? Dari sudut pandang yang berbeda, bisa saja Tuhan yang diceritakan dalam Injil dicap sebagai yang kurang adil. Bukankah dia ini berlaku tidak adil dengan menyamakan saja begitu orang yang bekerja 8 jam dan orang yang bekerja hanya 1 jam? Di mata orang yang bekerja sejak pagi, menahan panasnya matahari dan menerima upah 1 dinar, padahal mereka bekerja hanya 1 jam dan juga menerima upah yang sama, Tuhan itu sungguh tidak adil. Seharusnya Tuhan itu memberikan kepada mereka lebih dari yang diterima oleh yang bekerja hanya 1 jam. Hitung-hitungannya, jika yang bekerja 1 jam saja dapat 1 dinar, maka mereka yang bekerja 8 jam seharusnya 8 dinar. Itulah hitung-hitung orang yang bekerja sejak pagi. Maka ketika kepada mereka Tuhan itu menyuruh mandornya memberi 1 dinar, persis seperti yang diperoleh orang yang bekerja hanya 1 jam, mereka bersungut-sungut. Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam katanya. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja, menanggung panas teriknya matahari.
Saudara-saudari, jika kepada kita pertanyaan yang sama diajukan, dan kalau kita juga mengalami hal yang sama, barangkali juga kita sama seperti orang yang bekerja mulai sejak pagi bersungut-sungut. Orang yang bekerja banyak seharusnya mendapat lebih banyak, begitu perhitungan manusiawi. Keadilan kepada mereka yang memberi diberikan, kepada mereka yang melaksanakan kewajiban diberikan haknya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Itulah timbang-timbang, itulah keadilan manusia. Keadilan Allah berbeda, melebihi keadilan manusia, dan Allah tidak merugikan. Jawaban Allah kepada mereka yang bersungut-sungut itu demikian: saya tidak merugikanmu. Bukankah kita telah sepakat upah 1 dinar 1 hari? Saya telah memberikan kepadamu upah 1 dinar 1 hari. Mengapa engkau bersungut-sungut? Atau iri hatikah kamu karena saya murah hati? Sikap Injili yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang bekerja sejak pagi bagaimana? Orang yang beriman seharusnya begini jawabannya: syukur kepada Allah karena Engkau Tuhan memberikan kepada mereka yang bekerja hanya 1 jam, sama seperti Engkau memberikan kepada kami, karena kebutuhan mereka dalam hal hidup sama dengan kami. Itulah orang beriman. Tetapi mereka bersungut-sungut. Dari mana munculnya sungut-sungut ini, saudara-saudara? Sungut-sungut ketidakpuasan muncul ketika kita mulai membanding-bandingkan apa yang kita peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Membandingkan dalam arti sering kita membandingkan diri kita dengan orang yang memperoleh lebih. Ini sikap orang yang kurang bersyukur. Sikap orang yang kurang bersyukur. Kepada mereka yang bekerja sejak pagi diberikan upah 1 dinar, seharusnya mereka bersyukur. Ada kesempatan bekerja mendapatkan 1 dinar untuk memenuhi kehidupan. Syukur Tuhan karena Engkau mengundang kami bekerja di kebun anggurmu. Tetapi ketika mulai mereka membanding-bandingkan, dan kepada yang mereka bekerja hanya diberikan 1 dinar, mereka mulai bersungut-sungut. Sungut-sungut mulai dengan membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan apa yang kita miliki. Apalagi orang lain mempunyai lebih dari yang kita miliki, kita mulai iri hati. Mulai dari membanding-bandingkan. Maka jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Syukuri apa yang telah kita terima. Allah memenuhi janjinya dalam diri Tuhan itu. Kepada yang bekerja sejak awal diberikan sesuai dengan janji, diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemurahannya lah yang memberikan juga 1 dinar kepada orang yang bekerja kurang dari 8 jam seperti yang dilakukan oleh yang pertama tadi. Saudara-saudara terkasih, jika kita melihat sisi yang kurang atau yang belum kita miliki, maka kita akan kurang puas dan bersungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat apa yang sudah diberikan oleh Allah, anugerah Allah sekecil apapun, kita akan bersyukur. Rasa syukur akan membuat Anda bahagia. Tapi sungut-sungut, gerutu, itu akan membuat Anda tidak bahagia. Maka sekarang pilih, Anda mau bahagia atau Anda mau tidak bahagia. Kalau Anda mau bahagia, syukuri apa adanya. Syukuri pemberian Tuhan. Syukuri janji Tuhan yang telah digenapinya. Itulah jalan bahagia. Allah itu adalah Allah yang murah hati. Kalau kita iri hati atas kemurahan hati Allah, maka kita tidak akan sampai kepada kebahagiaan. Kerajaan Allah itu adalah di mana Allah meraja, logikanya logika murah hati, memberi dengan murah hati, dan kita semua diundang untuk murah hati. Marilah belajar dari Allah yang sungguh murah hati, karena kemurah hatian akan membawa kita kepada kebahagiaan. Amin.